Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Kampung Kembang. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang budidaya pepare. Karena kebetulan saat ini saya sedang berkunjung di salah satu kebun petani di daerah Desa Sukarame, Kecamatan Cigesai. Di sini sedang ada tanam paria. Tadi sudah kita lihat. Sekarang kita tinggal ngobrol dengan pemiliknya bagaimana cara olah lahan berikut perawatan sampai panen. Ini beliau Pak Enjat, petani yang sudah terkenal sekali di Banten. Ini saya udah lihat-lihat yang tadi kebunnya ya, udah keliling-keliling tadi, paria segala macam udah saya lihat. Ini tinggal saya pengen tanya masalah olah lahan serta perawatannya, Kang. Karena saya lihat pepare ini begitu rimbun ya. Ini dari awal olah lahan sendiri bagaimana tuh, Kang? Ya, terima kasih. Sebenarnya tidak tanaman pare saja ya, mungkin untuk semua tanaman. Yang perlu diperhatikan itu di saat olah lahan. Karena yang namanya olah lahan itu memang faktor utama keberhasilan dalam budidaya sayuran apapun. Kalau untuk olah lahan sendiri itu kan berkaitan dengan rumahnya tanaman, ya, fondasi tanaman. Jadi gimana caranya ketika si tanamannya pindah, rumahnya itu udah siap betul. Rumahnya itu berarti siapnya dalam artian dari jarak tanam, dari isi bedengan itu sendiri yang benar-benar perlu disiapkan. Bukan pupuk saja. Jadi kalau pupuk mungkin dari areal 1 hektar ini saya gunakan pupuk ayam pedaging ya. Untuk organiknya itu sebanyak 500 karung. Kalau dihitung tonan sekitar kali 30 kilo berarti 15 tonan. 15 ton itu untuk area berapa itu? 1 hektar. 1 hektar ya. Jadi ini kan 15 ton untuk 1 hektar. Tomat 3000 meter, variannya 7000 meter. Ini 15 ton. 15 ton. Itu kita fermentasi di lahan karena yang namanya pupuk kandang pasti masih banyak jamur, bakteri ya, berarti kita harus lakukan fermentasinya yang saya lakukan di lapangan. Ketika bedengan jadi setengah atau dibentuk setengah ya bedengan, itu kita tabur pupuk kandang secukupnya, lalu kita spray dengan pupuk organik cair, apapun namanya, yang penting pupuk organik cair, POC ya. Mungkin semua perusahaan juga dengan berbagai merek semua mengatakan punya saya bagus, jadi betul. Saya tidak menggunakan merek apapun, yang penting POC ya. Nah, setelah itu kita olah, karena zaman sekarang udah zaman canggih, kita pakai kultivator. Diaduk lagi. Setelah itu kita kasih kapur, kita diamkan 3 hari, baru kita kasih pupuk kimia. Saya sarankan kalau mau aplikasi kapur, jangan dibarengi dengan pupuk kimia, karena nanti ada semacam fisik kontak antara
kapur karena dia kan benah tanah Iya. dengan NPK tadi minimal ada jeda waktu. Iya, iya. Jadi kita tabur NPK, saya yang subsidi aja lah NPK-nya. Yang penting NPK aja. Iya. Mau apa? Itu sekitar 5 kintal. 5 kintal untuk 1 hektar. 1 hektar. Untuk Memang NPK, kurang ya. Untuk NPK saja ya. Iya, Ya. memang kurang. Iya. Misalkan 2 ton. Iya, iya. Tapi kan karena keterbatasan Iya. biaya, Pupuk pengen mahal. sih pupuk mahal. Berarti saya maksimalkan di pupuk kandang. Iya. Tadi itu kapur 5 kintal, NPK 5 kintal. Baru kita rapikan. Kita sebelum tutup mulsa, kita semprot lagi dengan proses tadi. Oh. Nah, Jadi untuk pupuk kimianya sendiri hanya NPK. hanya NPK Hanya NPK plus dolomit. terus dolomit. Pokoknya tadi itu jangan biasanya kan kita berbarengan. lihat ya Mm-mm. berbarengan antara pupuk kandang ditimpa dengan pupuk kimia disusul Kapur. dengan kapur. Nah. Itu berarti kalau kapur dulu kalau Ya. pupuk kimia dulu. Silakan, Itu kalau ya. olah lahan. Ya. Nah, Untuk ini ya setelah itu terus setelah tutup mulsa, Hmm. kita diamkan Hmm. sambil nunggu dia. Katanya sih dari semua pupuk tadi itu kan berarti supaya nyatu lah, ya, supaya benar-benar siap. ya. Jadi nanti mungkin dia itu kalau bahasa tanahnya dia ngobrol, Ah. dia sama NPK, Iya, iya. dia sama pupuk kandang, dia sama kapur. Iya. Kapur itu bukan pupuk, Ya. dia pembenah Pembenah tanah. tanah. Nah, baru kita siapkan benihnya, mau tanam apa. Gitu. Ah. Kalau paria berarti semai paria. Iya. Ini semua saya semai, Oh, paria ini sistemnya semai dulu. semai dulu, semai. Karena dengan disemai kan berarti kita ketahuan Iya. berapa persen sih daya Daya tambah tumbuh, daya ya. tumbuh. Karena rata-rata kalau di musim hujan kayak gini, Hmm. ketika kita langsung tanam biji, Hmm. itu biasanya banyak kendala. Hmm. Ya, baru tanam, takutnya tanahnya madet segala Iya, macam ya. Iya. Ujung-ujungnya larinya nyalahkan benih, Hmm. gitu. Karena dari benih label itu sendiri kan udah ada daya tumbuh, 95%. Iya. Berarti bagus. Bagus. Ada yang 85 berarti bagus. Berarti kalau 85% kita nanam 1000 berarti yang jadi 850. Iya. Tapi kadang-kadang komplainnya, waduh, daya tumbuhnya kurang. Nah, Nanam 1000 batang jadi cuma 200. Iya. Ya itu balik lagi ke kitanya. Nah, kita siapkan benih variannya. Kebetulan ini saya pakainya opal ya, opal. Dari panah merah ya? dari panah merah. Saya pakainya opal karena memang saya lihat dari performa tanaman sama kelebatan buahnya Iya. lumayan lah Hmm. ya. Memang di dunia persilatan pertanian Iya. jenis benih pare itu banyak. Iya. Ada lipa, opal, duko, yunan, hainan, Iya. ya. Ada juga yang dari apa namanya tuh, dari matahari ya, Iya. namanya. Tapi ya kenapa saya pilih opal mungkin itu mungkin ketertarikan saya. Terus mungkin lihat teman-teman lain petani yang pernah Iya. tanam produksinya bagus gitu ya. bagus, tanahnya cukup lumayan, gitu kan. Nah, ini untuk jarak tanamnya sendiri Kang, ini tanaman varia ini berapa? Pakai berapa? Saya pakai hanya satu baris, Satu baris? dengan 70 cm. 70 cm. Itu nggak saya agak renggang, cuman ternyata ketika ngeliat Iya. tanahnya kayak gini, wah ini kerapetan Iya, ujung-ujungnya. tidak tembus matahari Iya, akhirnya ya. itu. Karena di Matahari. luar prediksi. Ya, banyak daun-daun yang kuning, bukan kuning kena penyakit, Iya. tapi kan itu tadi lah, Iya. bukan kurang sinar, dia langsung kuning tua gitu. Nah, setelah ditanam itu kan tumbuh ya. Kalau tumbuh, masa pertumbuhan itu disebut masa vegetatif ya. Betul. Nah, untuk masa vegetatif sendiri perawatannya menggunakan apa saja itu Kang? Karena kita lihat kalau paria ini kan rentan dengan segala ulat apa, jangkrik apa gitu. Untuk perawatannya bagaimana Kang? Kalau perawatan pertama di pemupukan, Iya. kita lakukan pemupukan susulan Ya, sebanyak 5 hari sekali. Itu di kocor. Kocor kita pakai dosis rendah aja dulu. Satu drumnya kita pakai 4 kilo. Satu drum ukuran 200 liter. Berapa kilo pakainya? Kita pakai 4 kilo. 4 kilo. Tergantung nanti teman-teman petani mau pakainya apa. Iya. Mau pakai mutiara, mau pakai NPK subsidi atau yang lain, itu boleh-boleh aja. Nah,
Cuman memang kita harus perhatikan di masa-masa vegetatif tanaman itu membutuhkan N dan P yang cukup. Nah, makanya saya coba kasihnya itu selain NPK 2 kilo saya tambahkan KNO3 merah sama Ultradap. Untuk nutrisi dari bawah ya? Ya. Kalau untuk penyemprotan ke atasnya kan? Kalau punya ke atas tetap kita jangan melihat tanaman kita itu terserang apa enggak. Jadi sekali semprot kita sudah ada 3 sasaran. Ya. Itu untuk pengendalian penyakit Pengendalian penyakit sama pengendalian hama. Hama. Hama itu kan kutu dan ulat. Iya, iya. Kalau penyakit yang sering menyerang tanaman varia itu ada di embun bulu, patek daun sama resek ya. Berarti hama dan penyakit itu bisa beda Kang ya? Beda. Kalau penyakit berarti yang tidak terlihat Ya, ya, tidak terlihat, tapi pada saat dia udah kena ada jenisnya atau ada luka ya, dan akibat. ya. Kalau penyakit jelas ada ya. Kalau ya Kalau hama ulet ya itu kelihatan. kelihatan ya. Tapi kalau hama kutu-kutuan itu agak susah, tapi nggak kelihatan. Ya. Cuman gejalanya itu imbasnya ada, dan itu agak susah disembuhkan manakala sudah kena. Sudah kena. Jadi sebelum terserang kita Serang. udah semprot dulu. Iya. Itu menggunakan bahan apa aja Kang untuk penyemprotan? Kalau untuk penyakit saya lebih ke funginya itu ada berbagai macam fungi yang saya gunakan Ya. dengan berbagai macam bahan aktif. Ya. Ada antrakol, ada trivia, ada mistletoe, ada orondis, dan ada dari titan atau bahan aktifnya mancozeb. Mancozeb Nah ini tidak sekaligus saya pakai, di rolling. di rolling, dan kita harus pakai yang mana yang kontak, mana yang sistemik. Oh, Jadi kontak sistemik kita gabung jadi satu. Tujuannya kalau cara kerja kontak kita aplikasi langsung, itu akan langsung terserap atau mencegah ketika serangan jamur itu masuk pada saat awal atau tingkat serangannya tinggi. Kalau kita gunakan yang sistemik, dia slow cara kerjanya. Kalaupun tidak kena spray, yang namanya semprot orang itu kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, Kelewat ada kadang yang ya. kelewat. Ya. Tapi kalau kita pakai yang sistemik spray itu minimal beberapa daun itu kena, tapi dia akan langsung meresap ke pori-pori jaringan tanaman. Tapi kalau yang kontak harus basah semua, harus basah semua. Ada yang nggak basah itu pasti akan kena. Makanya saya gabungkan antara fungisida sistemik dengan fungisida kontak. Oh, berarti antara sistemik dengan kontak itu bisa Saya dicampur, gabung. bisa Saya dicampur. gabung. Saya gabung. Untuk interval penyemprotannya sendiri, Saya berapa hari tergantung sekali? cuaca. Kalau cuacanya hujan saya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Masuk. Tapi kalau cuacanya terang 5 hari sampai 6 hari sekali. Nah, selain di pengendalian penyakit menggunakan fungi, saya gunakan insektisida. Insektisida yang ke arah ulat, Iya. saya pakainya itu yang kelas murahnya ya, nanti rollingnya. Itu ada di bahan aktifnya metomil, ada di dangke segala macam ada. Terus saya gunakan yang abamectin juga ke arah ulatnya ada. Saya gunakan alika sama minekto untuk pamungkasnya. Nah, itu kan untuk ke ulat ya. Iya. Nah, ketika udah masuk ke funginya ada, ke hama ulatnya ada, ke kutu-kutuannya. Iya. Modal kutu kebul segala ya. Kutu kebul segala macam kita cegah. Sambung kita di abamectin sudah. Itu bisa untuk ulat, bisa untuk kutu-kutuan, cuman ini lebih kuat di kutu. Ada yang imidacloprid, itu kayak Bespidor, Apidor itu kan imidacloprid. Terus ada lagi saya pakai yang dimetoat, itu lebih kuat ke kutu daun, aphids ya, itu kuat. Jadi saya barengi karena yang namanya tanaman tidak bisa kena hama yang mana dulu. Kan petani kan anggapnya hama itu sama. Tidak bisa. Nah, selain 3 tadi, kita tambah lagi dengan pupuk daun. Pupuk daunnya itu kita lihat dari masa umur tanaman. Contoh masa vegetatif, berarti kita cari yang contoh Gardasil atau plus Ultradap karena dia fosfat sama daun. Tapi kalau masa-masa generatif itu lain lagi untuk pupuk daunnya, nutrisi. Itu tambah lagi, saya kasih kalsium
atau kapur, Ya. tapi kapur yang di toko itu ya. Ya. Nah, itu tujuannya supaya kondisi pH dalam tanah itu stabil. Stabil. Jadi kalau kondisi dalam tanah stabil berarti kerja si tanaman untuk makan itu enak. Tapi kalau kondisinya naik turun, apalagi kalau curah hujan itu sebenarnya bukan berarti pH itu tidak ada perubahan, dia akan drop. Curah hujan tinggi dia akan drop. Setahu saya, Ya. nggak tahu kalau istilahnya ada lagi yang Kadang-kadang lain. akhirnya paria itu menjadi layu gitu kan ya. Itu dari bawah ya, Kang? Dari bawah. Itu dari bawah biasanya. Jamur ya. Ya, Ke bisa jamur ya. ke jamur. Nah, selain kapur tadi, terakhir saya tambahin pupuk mikro atau hormon. Untuk merek dagangnya sendiri biasa pakai apa? Kalau untuk hormon, Ya. kalau untuk di awal saya pakai Gibro atau Dewa Flora. Tapi kalau untuk sudah pembesaran buah, saya pakai ke Hantu. Ada Gibro untuk buah juga, itu untuk pembesaran buah segala macam. Jadi itu semua saya pakai dalam satu aplikasi semprot. Jadi benar-benar dalam satu spray itu semua saya jaga. Baik untuk kalau kata orang mah penyakit kulitnya saya kasih, Kalau di manusia ya. gatalnya Ya, dikasih. gatal luar dalam saya kasih, sakit giginya saya kasih, puyengnya saya kasih, sakit perutnya saya kasih. Iya. Setelah saya kasih lagi makanan. Makanan yang saya kasih, terus saya dorong lagi Iya. supaya anak itu tinggi badannya naik. Nah, saya kasih hormon. Karena yang namanya tanaman merambat, kita harus bantu dengan hormon. Hormonnya juga kita harus pilah-pilah. Pada saat kapan nih? Ini hormonnya untuk mempercepat laju pertumbuhan solor atau mempercepat besar buah, itu beda-beda. Jadi memang sangat kompleks kalau untuk ngomongin masalah ilmu dunia Tidak pertanian. sederhana, Kang, ya? Tidak sederhana. Iya. Jadi memang kalau saya mah basicnya bukan sarjana pertanian. Iya. Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Iya. Karena bertani itu bukan saja kita untuk usaha. Iya. Bertani sambil belajar. Jadi ketika sambil belajar, oh berarti kemarin ada yang salah saya nih, buat lagi. Oh kemarin yang salah, bikin lagi. Terus akhirnya ilmu itu ngumpul. Betul. Itu mungkin salah satunya. Ya karena kita sebagai petani pun tidak bedanya dengan manusia mungkin, Kang ya. Di tanaman pun kita perlu diagnosa ya. Jadi umpamanya penyakitnya ini kan obatnya harus yang tepat juga. Betul. Tadi masa vegetatif, Kang. Untuk masa generatifnya sendiri perawatannya menggunakan apa saja? Kalau generatif, kalau untuk insektisida sama fungisida kita sama dengan masa-masa Nggak jauh ya? vegetatif. Sama lah, hanya rolling tadi itu yang saya sebutkan. Cuman kita rubah di pemupukan. Rubah di pemupukan. Karena untuk pembuahan ya. Karena untuk kita gimana caranya calon bunga keluar. Calon bunga keluar belum tentu jadi calon buah. Iya. Calon buah belum tentu jadi buah. Iya. Kita harus perhatikan. Iya betul. Ya. Baru dengar nih, Kang. Ya. Kalau sebenarnya semua tanaman itu solornya bakal ngeluarin buah ya. Tapi tergantung dorongan makanan di bawah. Betul. Ya. Iya. Jadi ketika masa-masa vegetatif kita pengen ngeluarin sebanyak mungkin bunga. Berarti kita harus naikkan fosfat yang tinggi sama kalium yang tinggi. Oh, untuk generatif berarti kita lebih ke fosfat dan kalium yang tinggi. Iya, betul. Kita naikkan. Di samping itu kita perlu hormon juga buat ngedorong. Iya. Buat ngedorong. Nah, ketika calon bunga keluar, gimana supaya nggak rontok? Nah, iya betul. Kita dorong lagi pakai kapur tadi. Iya. Kan biasanya kan, bunga cabai rontok. Iya. Dasar saya pengen tahu, nggak pakai kapur. Nah, itu salah satu. Ya. Kalau diaplikasikan instan kapur itu tidak, kita makan kayak makan rawit pedes. Iya. Butuh proses lama. Ujung-ujungnya kan berarti ada yang salah pada saat tahapan awal. Saat fondasinya itu tadi ya. Ada yang salah. Iya. Nah, berarti balik lagi itu pengalaman. Nah, ketika calon bunga keluar pasti calon buah. Calon buah keluar ini belum tentu bakal jadi buah. Iya. Kalau pupuk nutrisi yang dibutuhkan dia itu nggak cukup. Karena kenapa kita harus naikkan dosis pupuknya dengan yang sama kalau dengan fosfat? Karena dia kan buahnya banyak. Iya. Dia rebutan makanan nih. Iya. Ya. Iya, betul. Rebutan makanan. Kadang-kadang selornya kan naik tingkatnya, daun 1, 2, 3. Dia keluar di sini gede.
ini kalau masih petik nggak dipetik habis ujung-ujungnya ini nggak kebagian. Iya. Berarti gimana caranya ketersediaan makan dalam tanah baik di pupuk sulan kocol maupun di spray dari Iya. atas itu benar-benar mencukupi dari buah yang besar ada sampai calon-calon bunga dan buah tadi. Iya. Berarti itu cukup semua. Iya. Nah, itu cukup semua. Ya, karena kalau diperhatikan kalau buah ada yang kuning berarti dia nutrisinya nggak cukup. Iya. Kurang gitu Iya, ya. iya. Nah, jadi itu pun harus perhatikan. Jadi perlu pengamatan dan memang perlu banyak pendampingan ke petani-petani. Tidak serta merta kita melihat oh ini tanamannya bagus dan sehat. Tapi kita nanya kira-kira kemampuan mereka dalam bertani itu, contoh maaf sisi modalnya cukup. Iya. Makanya yang saya sarankan ketika mau bertani jangan ikut-ikutan, sesuaikan dengan kantong. Kalau kantongnya cukup 1000 meter, 1000 meter. Jangan nafsu dipaksakan. ya, jangan nafsu ya. Karena takut mogok di tengah jalan. Iya. Ketika tanaman stres, kekurangan nutrisi, Iya. itu akan berakibat fatal. Iya. Ujung-ujungnya badannya tidak sehat, berarti rentan sama Penyakit. penyakit. Iya, betul. Tapi kalau badannya kekar, hitam, penyakit juga takut. Iya. Nah, minimal kita usahakan postur tanaman itu sehat. Sehat. Sehat dulu aja ya. Sehat dulu. Nah, Kalau bikin gemuk gampang. kalau bikin gemuk gampang. Dorong aja pupuk yang banyak Iya. dengan sesuai porsinya. Iya. Bikin orang sehat susah. Iya, betul. Karena banyak hama yang ngincer. Karena orang gemuk belum tentu sehat. Belum tentu kan? sehat. Iya, betul. Orang kurus belum tentu sakit. Iya, betul. Nah, gitu. di buah sendiri kan banyak kendala selain tadi kurang kalsium dan kalium kan. Kalau paria kan biasanya banyak rentan terhadap lalat buah. Ya. Untuk pencegahan lalat buah sendiri kan. Ya, memang kalau untuk lalat buah di paria ya maaf banyak teman-teman petani yang menggunakan perangkap. Itu tidak salah, benar. Yang menggunakan perangkap. Ya, benar. Benar. Nah, tapi Tapi saya kekurangannya nggak ada kekurangan. nggak ada kekurangan. Nah, benar, itu langkah-langkah yang tepat. Iya. Tapi kalau saya sampai saat ini Nah, dari dulu Iya. yang namanya pasang perangkap untuk paria saya nggak pernah. nggak pernah. Karena kita harus tahu dulu Ah. cara kerja lalat buah itu seperti apa. Oh, Makannya, iya. dia kan caranya ngisep. Dia ngisep, nusuk Nusuk buah. buah ke dalam buah, Bertelur. bertelur. Iya. Berarti kan ngisep. Iya. Nah, berarti kita cari insektisida Ah, yang ke arah hama kutu-kutuan. iya. Karena kutu-kutuan itu cara kerja semua ngisep. Sama ya? Sama, pakai jarum ngisep. Iya. Tapi ketika kita udah antibodi di insek yang ke arah ngisep tadi, ya otomatis ketika dia mau nusuk, kan sudah ada Iya. dilapisi, dia kabur. Kalau manusia sepertinya udah divaksin Kang ya? Mau divaksin, Iya. vaksin COVID. Iya. Nah, jadi tidak ada yang salah. Saya benarkan yang baik perangkap. Cuman saya sampai saat ini belum pernah Iya. menggunakan banyak muter. Ada nggak yang saya gantung-gantungin perangkap? Iya, betul. Karena tadi saya juga lihat muter-muter nggak Nggak pernah lihat perangkap lalat buah terus Iya, buahnya sendiri sehat. Sehat, Iya, bersih. saya Nah. cari itu nggak ada yang kena lalat buah. Ya. Nah, selain perawatan di masa vegetatif dan generatif tadi, kan mungkin ada kendala-kendalanya Kang di budidaya paria ini. Kendala apa saja yang pernah Kang Anjat alami? Kalau di paria sebenarnya gini, dengan pengalaman kemarin yang nanam perahu ceroboh, Iya, itu kan pengalaman, iya, cerita. iya, Bukan berarti kita punya ilmu pasti tidak punya masalah. Iya. Banyak masalah. Karena kadang-kadang serba terburu-buru. Hmm. Kata orang Jawa gerasa gerusuk. Iya. Nah gitu kan. Ah. Gerasa gerusuk itu pasti akan berbuat fatal. Jadi minimal ketika tanaman pengen sehat berarti lahannya pun harus sehat, rumahnya harus sehat. Nah itu yang saya alami Iya. dulu. Ah. Karena sering gerasa gerusuk, sering karena dengar tanaman bulan ini mah tanaman ini pasti ketemu hal yang Iya. bagus. Ujungnya buru-buru nano. Terlalu ambisi dengan kabar harga Kang ya, akhirnya ambisi begitu di traktor langsung dibikin guludan langsung ditanam, akhirnya nanti jadi kendala di akhirnya ya. Ya. Ah. Contoh saya bilang tadi minimal panen 1 ton per petik, 3 hari atau 4 hari itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Iya. Karena dalam mencapai itu pun banyak proses. Pupuknya harus gimana, Iya. saya pertahankan supaya ininya
berproduksi terus, si calon buah yang keluar terus. Terus gimana caranya daunnya tetap terjaga stabil, karena yang namanya tanaman semua kondisi daun harus tetap terjaga sehat dan segar. Jadi gini, jadi daun itu kunci utama tanaman sampai mencapai kesuksesan. Ya. Jadi daun itu tempatnya mengolah, mengunyah. Napas lagi ya. Iya. Ada mulutnya. Iya. Jadi contoh gini, kita ngasih NPK ke bawah, diserap sama akar, naik ke atas. Dia nggak akan langsung ke buah, dia ke daun dulu, diolah, ngobrol. Kamu apa? N. Oh kamu mah ke akar sama daun aja. Jatahnya masing-masing. Oh kamu apa? Saya fosfat. P. Oh kamu batang sama akar juga ada. Ya. Berarti kamu harus menguatkan batang. Kamu harus membesar batang dan kamu harus memancing supaya tunas-tunas baru di batang itu keluar sama ujung-ujung akar itu keluar. Kalau keluar ujung-ujung akar, bulu-bulu akar lah, bulu akar keluar, berarti kamu makannya semakin rakus. Jadi makan dalam tanah itu habis, dorong ke atas. Oh kamu kalium, kamu tugasnya gimana caranya buah itu satu besar, kedua tidak rontok, kedua tidak bengkok, bobotnya tambah, kan gitu. Dan si buahnya itu tidak pecah. Semakin kaliumnya kuat, itu tanaman pale kan banyak yang pecah karena musim hujan. Banyak tidak pecah musim hujan. Berarti kandungan unsur kalium dan kalsium kurang. Kurang. Makanya meletek. Ada hujan yang meletek. Saya lihat kadang-kadang pare itu pada pecah. Jadi intinya kalau masa pembuahan itu lebih banyak, lebih fokus ke kalium dan kalsium, Kang ya. Nah, di sini kan Kang Jat kan tanam 1 hektar nih. Karena berkat pengalaman Kang Jat pasti bisa memprediksi nih hasil akhir dari paria 1 hektar ini dengan kalau dihitung batang berapa sih? Jadi kan ini kan yang ditanam 7.000 meter. 7.000 meter. Menghabiskan 110 saset. 110 saset. Berarti 5.500 batang. Berarti jarak tanam 70 cm. 70 cm. Kalau hitung-hitungan 1 hektar kan tergantung petaninya mau jarak berapa. Betul. Tetap hitungnya 1 hektar kan. Nah, mau 70 cm, mau 1 baris, 1 bayang 2 baris, tetap hitungnya 1 hektar. Tapi kan balik lagi ke hasil produksinya. Kalau lihat dari performa tanaman sampai saat ini, saya targetnya itu dari 5.000 batang. 5.000 batang, minimalnya 30 ton. 30 ton. Minimalnya. Luar biasa. Minimal 30 ton. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Nah, ini untuk Kang Jat selaku pelaku atau petani yang sudah berpengalaman, apa harapan-harapan Akang terhadap petani-petani lain nih, Kang? Mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman petani yang lainnya. Jadi petani itu harus jeli dan pintar, memilih, dan jangan pernah puas dengan ilmunya, karena tetap di atas langit pasti ada langit. Kayak saya nih, saya nggak pernah puas dengan apa yang saya punya. Saya akan coba gimana caranya. Contoh ini, kalau memang Tuhan ngasih rezeki bagus ke saya 30 ton nih, mungkin besok dengan jumlah yang sama saya minta 50 ton. Nah, jangan pernah puas, terus berinovasi dan belajar. Jadi perhatikan, lebih ke pengamatan sama tanaman sendiri, sama dengan kita mengamati sekitar kita. Jadi minimal kita harus rajin muter. Oh, sana kurang ini, di sana udah ada ulet, pasti kalau kita nggak antisipasi semprot pasti dia nyebar. Sana kena hawar daun, sana kena patek daun atau embun bulu, ini pasti nyebar. Apalagi dengan sekarang musim tanam padi nih, kita harus jaga. Ada pengaruh juga, umpamanya padi di sebelah sana, paria di sini itu ada penyakit yang sejenis nggak ya? Iya, ada. Jadi padi itu kalau bahasa kerennya kan blas. Blas itu kalau di paria dia kena embun bulu. Itu embun bulu itu yang ciri penyakitnya gimana, Kang? Dia bikin daun merah apa gimana? Enggak. Dia ada gejalanya itu
pinggir daunnya melengkung, kaku gini, layu, Iya. ujung-ujungnya dia kering, Iya. coklat kehitaman. Ini ciri-cirinya. Kalau dia tidak sembuh, dia jalan tiap daun gitu terus. Jalan, naik ke atas. naik. Kalau kita antisipasi sembuh, ini tidak akan kembali sempurna hijau. Setidaknya daun selanjutnya berhenti, hijau stop. Kita lihat dari solor varia yang ada di atas para-para itu kumisnya itu Iya. melambai-lambai, berarti tandanya dia stop, Ah, berhenti. Tapi bukan berarti di situ saja pengendaliannya, terus dijaga. Karena kita tidak bisa menyalahkan teman-teman yang punya tanaman padi. Oh, kamu padi paling gini-gini, tanaman saya jadi nggak bisa. Karena kita hidup bermasyarakat, Iya. dia harus siap. Berarti jangan menyalahkan orang. Berarti ada yang salah sama diri kita. Berarti kita tidak antisipasi, tidak memasang antibodi. Makanya memang kalau memang kita punya tetangga punya tanaman tua, kita mau tanam nih, minimal kita pasang border, penghalang. Jadi pasang border jagung nih, Iya. umur jagung 20 hari baru kita tanam. Setidaknya katanya hama kutu-kutuan itu kan tidak senang dengan daun yang berbulu. Tanaman daun yang berbulu. Iya. Nah, jagung kan berbulu. Iya. Katanya itu kata orang, Nah. tapi ternyata masuk di akal. Gitu. Dan di sekitar sini kan ada tanaman jagung nih, banyak tanaman pepaya. Pepaya. Nggak mungkin kan kita mau nanam nunggu Iya. pepaya habis, Ah. karena pepaya itu inangnya kutu kebul. Betul. Ya. Apalagi di musim kemarau ya. Nggak mungkin, kita juga nggak bisa menyalahkan. Iya. Jadi tetap balik lagi ke diri kita. Ah. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan benih, jangan menyalahkan perusahaan. Tetap berarti kalau kita tanamannya jelek, ada yang salah sama diri kita. Oh, intinya gitu kan ya. Baik itu hubungannya dengan pedagang maupun dengan yang di atas. Iya. Itu aja. Oke, demikian tadi obrolan kita dengan Kang Jat, salah satu petani yang sudah malang melintang di dunia pertanian. Dan tadi kita menggarisbawahi bahwa bertani juga tidak perlu serakah, Kang ya. Jadi bertani itu harus dengan kemampuan kita, jangan terlalu memaksakan dan jangan gerasa gerusuk. Kalau Serang mau ngomong apa ya, gerasa gerusu lah, artinya olah lahannya juga perlu waktu kan gitu kan, supaya nanti tidak timbul masalah di tengah-tengah jalan, Kang ya. Nah, tadi dipesankan ke Kang Jat juga bahwa untuk petani-petani muda jangan merasa diri kita pintar di dunia pertanian, karena di dunia pertanian itu tidak ada standar, Kang ya. Tidak ada standar harus ini harus itu, tapi kita harus mencoba berinovasi untuk hal-hal yang baru, karena yaitu tadi kita masih di atas langit masih ada langit katanya. Jadi belajar Saya pinter, iya. mungkin orang sana mah ada Ya, lebih pinter jangan dari saya. cepat berpuas diri dengan hasil yang kita hasilkan saat ini. Oke, demikian tadi obrolan saya dengan Kang Jat. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Yang belum like, silahkan like. Dan bila konten kami ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial Anda. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi usaha kepada Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jat, terima kasih. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan tercapai apa yang ditargetkan. Amin, amin.